Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas yang akan bercerita tentang runtuhnya Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang runtuhnya Yerusalem lama dan bangkitnya Yerusalem baru. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusuhkan bayinya pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan dan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Yerusalem yang adalah kota kudus, tempat berkumpul umat Yahudi setiap tahun, kini dinubuatkan akan hancur karena pendudukan asing. Orang-orang Yahudi tidak lagi akan menguasai Yerusalem. Justru orang asinglah yang akan menduduki Yerusalem. Bahkan Yesus menegaskan bahwa yang akan menduduki Yerusalem adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, Yerusalem yang tadinya menjadi pusat keagamaan orang Yahudi justru akan menjadi tempat kafir. Sebelumnya juga sudah dinubuatkan bahwa bait Allah akan hancur. Tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain.
Tuhan Yesus mengingatkan supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem apabila sudah mulai ada pendudukan, jangan kembali ke dalamnya karena hanya akan dihancurkan dan dibinasakan. Lebih aman bila tetap berada di luar kota, tersebar di berbagai tempat baru yang tidak dikuasai mereka yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian berarti meninggalkan kejayaan Yerusalem baru, Yerusalem lama, dan memulai hidup yang baru di Yerusalem yang baru. Itulah Yerusalem yang lama. Yerusalem yang hanya mengandalkan keindahan bangunan fisik. Yesus datang dan menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan. Yerusalem lama akan hancur dan identitas mereka akan hilang. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang mau datang dan menerima tawaran keselamatan dari Allah. Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, namun seluruh bangsa. Yerusalem baru bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun keagungan dan keluhuran Kristus yang tersalib. Kita yang hidup dalam Yerusalem baru sudah semestinya juga mempunyai pola hidup yang sesuai dengan Yerusalem baru itu pula. Yerusalem yang lama menekankan aturan dan hukum. Aturan dan hukum utama dalam Yerusalem baru adalah hukum kasih. Hukum kasih itu sepenuhnya ada di dalam diri Kristus Yesus Putra Allah yang hidup. Hukum kasih itu bukan lagi tertulis dalam batu atau prasasti, namun hukum itu terukir dengan tinta emas di dalam tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus itu kita santap setiap kali kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Dengan demikian kita menjadi kediaman hukum kasih itu sendiri, maka tubuh kita menjadi medan perjuangan untuk melaksanakan hukum itu. Itulah Yerusalem yang baru, tempat kita mengungkapkan dan mewujudkan hukum Kristus. Diri kita yang menjadi hukum kasih itu dengan dasar utama adalah Kristus. Yerusalem baru menjadi medan bagi kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Menjadikan semua orang sebagai sesama adalah kebaruan dari Yerusalem lama. Justru karena beribadah, seorang beriman harus berani bersikap seperti orang Samaria yang baik hati itu. Adik-adik juga pasti sudah pernah membaca Injil tentang orang Samaria yang baik hati. Itulah yang akan kita persiapkan untuk menyambut Dia yang akan datang kapanpun saatnya. Tekun dalam doa dan sekaligus tekun dalam menjadi sesama bagi yang lain adalah bentuk konkret persiapan kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Adik-adik yang terkasih, semoga renungan kita pada hari ini membuat kita semakin teguh akan iman kita kepada Kristus dan kita menjadi Yerusalem yang baru untuk orang tua, untuk saudara, dan untuk teman-teman kita dimanapun kita berada. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik,
menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.